Pada episode sebelumnya, Jiang Han menggunakan sebuah teknik yang tidak dijelaskan di dalam cerita untuk mereplika manik jantan. Pada saat manik jantan berhasil direplika, sebuah informasi muncul dalam pikiran Jiang Han. Hal itu berhubungan dengan kabar dan letak posisi makam permaisuri Daxia. Jiang Han yang tengah dihadapkan dengan penatua He yang berasal dari sekte Kaisar Laut, seorang master yang berada di ranah sains tahap keempat. Dirinya segera mensummon jiwa naga berzirah emas. Meski begitu, kekuatan Jiang Han tidak berefek apapun pada penatua He, sehingga penatua He dapat melenyapkan naga berzirah emas milik Jiang Han dengan cukup mudah. Akan tetapi, tanpa semua orang sadari, Jiang Han memang telah menduga dirinya akan diserang oleh penatua He. Dan itu semua merupakan sebuah trik dan rencana yang Jiang Han persiapkan sebelumnya. Jadi, Jiang Han memanfaatkan zirah besi dari jiwa naga untuk menyebarkan sebuah berita dan informasi rahasia makam permaisuri Daxia. Salah satu informasi tersebut juga sampai dan diterima oleh kakak Yu, seorang kakak yang psikopat pada adiknya mengenai rasa sayangnya terhadap Jiang Han. Tidak beberapa lama setelah berita tersebar, dua orang utusan dari aliansi pedang darah datang. Mereka adalah Yi Changge, ranah sains tahap ke-9 akhir, dan Lin Wu, seorang wanita di ranah sains tahap pertama, sekaligus kenalan lama Jiang Han. Kedatangan mereka berdua pun membuat semua orang beralasan dan saling menjauhkan diri dari dua utusan aliansi pedang darah, dikarenakan jarak kekuatan mereka yang tak seimbang dengan Yi Changge. Dengan begitu, Lin Wu mengatakan kepada mereka semua bahwa dirinya akan membawa semua anggota aliansi pedang darah untuk meninggalkan tempat tersebut. Oke, seperti biasa, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Bagi yang ingin mentraktir kopi admin, link traktiran sudah admin sediakan di kolom deskripsi. Terima kasih bagi yang sudah mendukung channel ini. Semoga video kali ini dapat menghibur kalian semua. Video kali ini dimulai dari Jiang Han dan anggota tim dari misi yang bersiap untuk meninggalkan tempat tersebut. Meskipun misinya tidak berhasil, namun mereka dapat selamat dari menghadapi kedua orang yang kultivasinya berada di ranah sains. Kemudian, sembari menoleh pada Jiang Han, Lin Wu mengatakan bahwa Jiang Han terlihat jenius dari terakhir kali pertemuan mereka saat dalam goa. Pada saat itu, Lin Wu mengetahui Jiang Han hanya seperti pemuda biasa dengan kultivasi ranah Tongmai. Dan saat ini, dalam setahun, Jiang Han sudah berada di ranah Wuhou. Di sini, Jiang Han mencoba membalas perkataan Lin Wu. Kakak sebenarnya juga tidak kalah keren. Saat ini sudah berada di tingkat ranah sains. Padahal terakhir kali aku melihat bekas luka di punggungmu. Apakah sekarang bekasnya masih ada? Diam kau, ujar Lin Wu untuk menghentikan Jiang Han agar tidak melanjutkan ceritanya di depan Yi Chang. Sebenarnya pada saat itu, jika bukan karena kakak Liu yang menulis surat kepadaku, aku tidak akan bertemu denganmu. Dan aku juga tidak ingat jika pernah memberikan sebuah token pada Jiang Han, ujar Lin Wu sembari menutupi kejadian tempo lalu yang dianggapnya sedikit memalukan. Oh, jadi ternyata begitu. Jika begitu, setelah aku kembali ke cabang aliansi, aku akan membalas kebaikan dari Liu. Lalu di tengah-tengah percakapan mereka, tiba-tiba token milik Yi Chan bersinar. Hal itu merupakan sebuah informasi yang hanya bisa diketahui oleh Yi Chan saja. Dengan sedikit berkeringat, Yi Chang menjelaskan kondisinya. Dikatakan jika untuk saat ini
informasi atau berita yang Jiang Han sebar telah menyebar ke berbagai tempat. Maka dari itu, Yi Chang menerima pemberitahuan untuk membawa Jiang Han kembali ke kota Yusui, kota yang pada saat sebelum Jiang Han menjalankan misi. Yi Chang melanjutkan bahwa ada seorang lelaki tua yang sedang menunggu kita semua di kota Yusui. Karena dampak dari kejadian ini berada di luar kendali aliansi pedang darah, dan lelaki tua yang tengah menunggu kedatangan kita berasal dari Liga Umum, sebuah organisasi besar yang telah diakui oleh aliansi pedang darah dan terkenal di 5 kekuatan besar yang menguasai benua Tianwu. Kemudian cerita berganti di tempat markas besar organisasi Shadow Raksaha. Terlihat seorang wanita yang diketahui bernama Ying Luozi, pemimpin dari organisasi Shadow Raksaha. Dia terlihat sedang mengumpulkan semua anggotanya. Ini terjadi ketika aku sedang melakukan kultivasi tertutup. Kita semua harus bersiap bertempur. Kuperintahkan kepada kalian semua, anggota Shadow Raksaha, jangan biarkan orang luar mengganggu tidur permaisuri kita. Dewa memberkati Ratu Daxia. Kabar tentang makam Daxia juga sampai tersebar di kota Beihuangyuan yang terletak di utara, tempat yang sangat dekat dengan titik lokasi makam Daxia. Orang-orang di sana juga sedang bersiap dengan mengumpulkan banyak anggota untuk mencari harta karun Daxia. Di kota Tianfeng juga terjadi hal yang sama. Kaisar yang memimpin kota Tianfeng juga segera menyiapkan orang-orangnya untuk pergi mencari harta karun Daxia. Jika kalian lupa, orang ini adalah ayah dari almarhum Qi Hong, sekaligus orang yang menaruh harga pada kepala Jiang Han. Kabar tentang makam Daxia juga sampai di Chaotang, entah ini kota atau kerajaan. Yang jelas pemimpinnya adalah orang yang nanti akan melawan Jiang Han dan mempunyai kekuatan yang cukup overpower lah. Pokoknya lebih kuat dari kelima kekuatan yang tengah menguasai benua Tianwu. Orang ini juga ayah tiri dari kakak Yu. Ayah angkat juga bisa. Jadi admin juga tidak bisa cerita banyak karena untuk saat ini minim informasi mengenai orang ini. Oke, lanjut. Apa? Sebuah harta? Aku tidak membutuhkan harta dari dinasti sebelumnya. Untuk keberuntungan bagi benua Tianwu kita, temukan makam itu dan hancurkan sepenuhnya hingga tidak ada yang tersisa. Baik yang mulia. Yang mulia memang sangat bijaksana, ujar dari orang yang bernama Bai Xingxiangguo. Cerita kembali pada kondisi Jiang Han. Dia dan orang-orang sebelumnya terlihat sudah sampai di kota Yusui. Mereka tampak bersiap memasuki tempat dari Liga Umum untuk menemui lelaki tua yang diceritakan sebelumnya. Beberapa langkah setelah memasuki tempat tersebut, sebuah tekanan besar dari Rana Sain langsung menyambut mereka semua, terkecuali Yi Chang, Lin Wu, dan Jiang Han. Yang lain terlihat tak mampu menahan tekanan tersebut. Dan orang yang melakukan hal itu bernama Penatua Ge, Rana Sain tahap kelima. Orang yang sebelumnya memerintahkan Yi Chang Ge untuk membawa Jiang Han menemuinya. Lin Wu dan Yi Chang Ge langsung memberikan hormat padanya. Mereka berdua juga sedikit khawatir kepada Jiang Han yang akan ditemui oleh Penatua Ge. Tanpa basa-basi, Penatua Ge langsung bertanya pada Jiang Han, "Hei bocah, apakah kau secara pribadi telah menyebarkan berita tentang permaisuri Daxia? Apakah kau tahu tindakanmu? Kau bisa mendapat hukuman karena telah berani bertindak seperti itu." "Emangnya kenapa? Kenapa kami salah?" teriak Jiang Han yang tidak merasa takut dengan orang di hadapannya. Di sini Lin Wu sedikit terkejut. Dia baru menyadari ternyata Jiang Han masih bisa berdiri dengan tekanan yang diberikan oleh Penatua Ge.
Kau telah membiarkan berita ini menyebar ke hampir semua benua Tianwu. Berapa banyak kebingungan dan kekacauan yang akan timbul? Apa kau tidak mempertimbangkan konsekuensinya? Jiang Han pun membalas, "Oh, jadi menurutmu haruskah kami mati dan menyerahkan informasi rahasia itu kepada orang lain? Jika bukan karena kami menyebarkan informasi itu, apa kau pikir masih mempunyai kesempatan untuk menegur kami di sini? Bahkan jika kau masih mengira kalau kami bersalah, yang perlu kau ketahui, semua keputusan untuk menyebarkan informasi dibuat oleh diriku sendiri. Aku tidak akan pernah ragu. Aku akan menerima hukuman mereka semua seorang diri." Penatua Gu menjawab, "Oke, aku akan memberimu satu kesempatan. Jika kau bisa menahan semua tekanan milikku, aku akan memaafkanmu dan teman-temanmu." Yi Chang mencoba menengahi. "Tunggu Penatua G, apakah ini tidak terlalu berlebihan? Aku saja bahkan tidak bisa menghadapi tekanan penuh milik Penatua G." Lalu kulit pelontosnya berurat. Dia berteriak sembari mengeluarkan tekanan penuhnya. "Berlutut!" Sebuah tekanan yang sangat besar langsung terasa oleh Jiang Han dan orang yang berada di tempat tersebut. "Apa kau bilang? Berlutut?" Tekanan ini, tekanan milikmu jika dibandingkan dengan wanita itu, ini seperti menggelitik. "Sudah cukup aku merasakan hari-hari seperti itu," ujar Jiang Han sembari tertawa. "Ingatlah ini, aku, Jiang Han, tidak akan pernah berlutut kepada siapapun sampai aku mati. Kau masih terlalu dini jika menyuruhku berlutut padamu." Jiang Han bertransformasi komodo naganya untuk menghancurkan tekanan pada dirinya. Hal itu mengejutkan Lin Wu dan Yi Changge yang juga berada di sana menyaksikan perubahan Jiang Han. Penatua G apalagi, dirinya sangat terkejut jika Jiang Han memiliki garis keturunan naga leluhur. Menggunakan darah yang levelnya lebih tinggi untuk meringankan tekanan dari penindasan alam, dia juga seorang master jiwa. Ini benar-benar, anak ini sungguh sangat menarik. Jadi bagaimana menurutmu? Apakah aku lolos dari ujianmu? Dengan senyum jahat, Penatua G menyuruh Jiang Han untuk tidak memikirkan lagi tentang ujiannya. Dengan begini, lelaki tua sepertiku ini dan dirimu akan pergi ke kota Bei Huan Yuan untuk mencari kebenaran informasi yang kau sebarkan. Mendadak kondisi menegangkan langsung berubah menjadi kondisi membagongkan. Ini sebenarnya sangat berbahaya, tapi ini kesempatan yang sangat langka. Apalagi jika aku dapat menemukan harta jiwa di sana. Aku bisa memperbaiki jiwa milik Roxue yang rusak, gumamnya dalam hati. Lalu Jiang Han melanjutkan dengan sedikit meninggikan suaranya. "Aku akan meneri." Sebelum Jiang Han menyelesaikan perkataannya, seseorang berteriak, "Aku tidak setuju." Jiang Han pun terkejut mendengarnya. Dia mencoba menoleh untuk melihat siapa orang yang berani mengatakan hal seperti itu padanya. "Kakak." Orang tersebut tidak lain adalah kakak Yu yang kini juga sudah berada di tempat tersebut. "Apakah kau sudah sekarat hingga menjadi orang yang tidak cukup teliti? Apa kau sudah melupakan kejadian yang kau lakukan belum lama ini? Setelah aku mengetahui kabar dari makam Daxia melalui informasi yang kau sebar, aku memutuskan untuk mendatangimu ke tempat ini. Aku takut dengan kematian palsu terakhirmu, dan sekarang kau akan pergi ke utara untuk kematian yang sesungguhnya," ujar kakak Yu yang terlihat menonjol itunya. Sambil melihat pinggang yang besar milik kakak Yu, Penatua Gu bergumam, "Wanita ini
bisa muncul dan berjalan dengan tenang di tekanan ranah sain milikku. Sungguh besar. Ya, sungguh besar bakatnya. Sambil menempelkan tekadnya yang bulat di lengan Jiang Han, kakak Yu berbisik manja. Tidak bisa. Alasanmu tidak bisa memuaskanku. Aku akan memerasmu. Kau tidak bisa pergi kemanapun. Sedikit informasi atau bocoran ya. Jiang Han ini punya teknik atau metode kultivasi ganda dengan didukung oleh 7 jiwa miliknya serta garis keturunan naga. Siapapun yang berhubungan badan dengan Jiang Han dapat meningkatkan kultivasi orang tersebut. Nah, jadi jika seseorang berlatih 1 tahun, itu sama dengan berhubungan badan sekali bersama Jiang Han. Efeknya sampai segitunya. Jika dilihat dari pembicaraan kakak Yu, tampaknya kakak Yu telah mengetahuinya. Dugaan admin sih gitu. Orang pertama yang mengetahui potensi tersebut adalah Ratu atau Kaisar yang Kinceng di episode pertama. Hal itu sebenarnya akan dibahas di chapter 200-an kalau tidak salah, di mana wanita-wanita Jiang Han juga mengetahui hal tersebut. Dan ya gitulah setiap waktu. Ditunggu saja sampai chapter pas banyak adegan gituan. Nah, oke, kembali ke cerita. Penatua Gu memasang ekspresi tidak senang. Dia mengatakan sekaligus bertanya, "Jadi saat ini ada orang yang bisa masuk ke area cabang aliansi pedang darah?" Pertanyaan tersebut ditujukan kepada kakak Yu dengan nada sedikit mengancam. Mendengar pertanyaan tersebut tertuju pada dirinya, kakak Yu perlahan membalikkan tubuh ke Penatua Gu. Dengan sambil atau mengeluarkan sedikit kekuatannya, kakak Yu berkata, "Di benua Tianwu ini tidak ada tempat yang tidak bisa aku jangkau." Ekspresi kakak Yu seketika menjadi serius. Suasana juga berubah mencekam dengan aura yang sekarang tengah dikeluarkan oleh kakak Yu. Apa kau menggertakku berdasarkan usia dan basis kultivasimu?" Sementara itu, semua orang merasakan kengerian dari sebuah ki naga yang hanya dimiliki oleh keluarga kerajaan. Dan itu langsung menyadarkan semua orang yang berada di tempat tersebut akan identitas asli kakak Yu, terkecuali Jiang Han. Penatua Gu mencoba bertanya, "Jadi ternyata Anda adalah putri kaisar." Sungguh tekanan kekuatan yang sangat mengerikan. Tapi kenapa Anda tidak berada di Laut Cina Timur dan malah berada di aliansi pedang darah? Kakak Yu menjawab, "Tentu saja. Itu untuk membawa pergi adikku yang bodoh ini." Nah, di sini Jiang Han baru menyadarinya. Dirinya terkejut ketika baru mengetahui tentang identitas kakak Yu pada saat ini. "Aku pernah mendengar jika putri kekaisaran bernama Li Chan. Ternyata itu adalah kakakku sendiri." Di sini Jiang Han bertanya pada kakaknya, kenapa dirinya tidak memberitahukan Jiang Han tentang identitasnya. Pasukan kerajaan itu sangat rumit. Aku tidak ingin kau diekspos pada banyak orang sehingga kau dapat menjalani kehidupanmu dengan aman. Pertama, kau sudah membahayakan dirimu dengan membunuh putra kota Tianfeng. Dan sekarang makam Daxia. Apa kau masih bersikeras pergi ke kota Beiyuan? Penatua Gu mencoba menjelaskan jika perjalanan menuju makam Daxia merupakan pengalaman yang langka. Karena banyak orang yang ingin pergi ke tempat tersebut namun tidak memiliki kesempatan. Dan sekarang kesempatan langka itu berada di depan Jiang Han. "Hah? Pengalaman katamu?" Sekarang di kota Beiyuan dan sekitarnya sudah menjadi kacau dengan informasi itu. Apa orang tua sepertimu ingin menyajikan adikku sebagai lauk dengan ranahnya yang masih berada di tingkat Wuhou? Sambil memegang pundak kakak Yu, Jiang Han mengatakan untuk mendengarkan dulu alasan kenapa Jiang Han ingin pergi ke tempat tersebut. "Ada hal yang sangat aku butuhkan di sana,"
ujar Jiang Han. Kakaknya menimpali dengan mengatakan jika kultivasi Jiang Han sekarang tidak memungkinkan untuknya pergi ke tempat tersebut. Dengan nada sedikit meninggi, Jiang Han berkata, "Kakak, aku tahu kau khawatir padaku, dan aku tahu kau ingin melindungiku. Tetapi sekarang aku juga memiliki orang-orang yang ingin kulindungi." Perkataan Jiang Han barusan langsung membuat Kakak Yu teringat masa lalunya bersama Jiang Han. Pada saat tersandung batu, Kakak Yu lah yang menolongnya. "Lain kali kalau jalan hati-hati. Ye, ada Kakak Yu yang akan selalu melindungiku." Kemudian Jiang Han berkata, "Orang yang ingin kulindungi adalah istriku. Dia koma dan tidak sadarkan diri akibat tindakanku, dan itu adalah tanggung jawabku untuk menyelamatkannya." Kakak Yu bergumam, "Dia bukan lagi anak kecil seperti dulu." Sambil menempelkan wajah Jiang Han di tempat yang nyaman, Kakak Yu berkata, "Kalau begitu, kau harus ingat saat dalam bahaya, jangan lupa kau masih punya kakakmu ini. Kau adalah orang yang paling penting bagiku daripada siapapun di dunia ini." Halah, drama kakak adik untuk sementara ya. Padahal nanti mereka juga melakukan kultivasi ganda. Ini sangat lembut sekali, ujar Jiang Han. Lalu Kakak Yu membisikkan sesuatu pada Jiang Han dan menyuruh agar Jiang Han tetap harus berhati-hati pada saat di makam tersebut. "Apa? Yang Mulia Raja? Dia ingin menghancurkan makam Daxia. Informasi rahasia semacam ini sama sekali tidak mungkin didapatkan jika bukan karena Kakak Yu. Laut Cina Timur sangat tidak stabil akhir-akhir ini. Jadi aku harus segera kembali ke sana," ujar Kakak Yu sembari meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Wei mendekati Jiang Han dengan sangat histeris. "Jadi apakah kakakmu benar-benar putri kaisar raja? Apa kau berarti anak haramnya kaisar?" Tiba-tiba sesuatu terjadi pada tubuh Jiang Han dan membuat Wei terlempar. Mendadak tubuh Jiang Han bersinar sangat terang dan muncul sebuah jira emas pada tubuh Jiang Han. Ini adalah..." Hal itu juga membuat semua orang yang berada di tempat itu terkejut. Pandangan mereka semua kini tertuju pada Jiang Han. Kemudian Lin Wu berkata, "Apa? Harta karun keluarga kerajaan, jantung naga laut surgawi." Lalu cerita berpindah ke tempat lain. Terlihat Kakak Yu dan si botak yang sedang dalam perjalanan menuju Laut Timur. Si botak bertanya, "Maaf jika saya sudah lancang, tetapi mengapa Anda memberinya armor jantung naga laut surgawi? Itu adalah harta pribadi milik Anda. Perang di Laut Cina Timur masih berlanjut. Jika terjadi sesuatu pada Anda nanti, lantas bagaimana orang tua sepertiku dapat menjelaskan kepada Yang Mulia Raja? Kau jangan terlalu banyak bicara dan berpikir aneh." Dengan wajah cantiknya, Kakak Yu berkata, "Aku hanya ingin tidak terjadi hal buruk dan dia bisa aman." Oke. Tunggu cerita selanjutnya tetap di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.